Jadi tampe takui Pak beda aja tampe sagan. Kalau tampe takui Pak talampau takui orang atunya jadi baga. Tapi kalau segan itu selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah kita mati. Dan suatu saat wa ilaihin nusyur, kita akan kembali lagi kepadanya. Sebelum kembali itu ahyana, hidup kami. Maka yang perlu kita dalami dan kita renungkan, ahyana, kehidupan kami itu untuk apa? Mungkin kalau orang jarang mempelajari agama, kehidupan itu katanya adalah untuk mencari reputasi agar harum di tengah masyarakat. Ada yang mencari harta dengan berlomba. Itu ada dalam surat Al-Hadid. Bahwa kehidupan di dunia ini manusia berlomba mengumpulkan harta dan berlomba mengumpulkan segala macam yang dia tidak menyadari akan ditinggalkan. Kemudian kalau ada ditanya untuk apa? Ya, di dalam dunia ini orang bangga dengan mempunyai semua yang menyilaukan mata. Jadi bermacam-macam tujuan hidup itu. Tapi bagi kita orang mukmin, kembali kita kepada Al-Quran, surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan manusia itu kecuali untuk mengabdi kepada kami. Jadi sepanjang hidup ini berapapun jatah umur diberikan oleh Allah, kalau orang lupa mengabdi atau menyembah Allah, itulah orang yang paling dibenci oleh Allah. Maka di dalam ayat yang kita baca dalam salat subuh tadi, orang-orang itu biar namanya fasik, biar namanya musyrik, biar namanya munafik, dalam surat Az-Zumar tadi akan dihalau secara berbondong-bondong, secara bersama-sama. Maka dalam ayat itu orang yang tidak mengabdi kepada Allah itu disebut kafir. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama dzumara. Maka dihalaulah orang-orang kafir yang engkar itu ke dalam neraka berbondong-bondong. Jadi harus jelas bagi kita, tidak boleh kembali kepada yang lain, bahwa ahyana, kehidupan kita adalah untuk mengabdi kepada Allah. Kaum muslimin, sekarang bulan Zulhijjah tinggal beberapa hari lagi. Kita kalau diberikan oleh Allah waktu, ajal kita belum sampai,
kita akan pindah pula ke tahun 1443. Perpindahan-perpindahan itu bagi fisik kita yang tidak muda lagi itu tidak mungkin semakin kuat, tapi semakin lemah. Dan bermacam-macam penyakit yang akan datang kepada kita. Karena tubuh ini dipakai terus. Dia akan haus juga seperti mesin. Makanya ahli hikmah mengatakan, dengan bertambahnya umurmu, maka semakin kurang juga jatah hidupmu, jauh engkau meninggalkan dunia, dan akan semakin dekat engkau menuju kampung akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, di samping itu banyak cobaan yang dihadapi yang akan melemahkan iman kita. Maka bapak-bapak, dari cobaan-cobaan itu ada melalui makhluk lain. Pertama, ada namanya jin. Yang kafir pun yang Islam, jin itu tidak senang kepada kita. Yang kedua, bisikan nafsu yang ada dalam diri kita. La amaratus su. Jadi nafsu itu sebagian besar membisikkan yang buruk-buruk. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. Kemudian yang keempat, iblis dari luar yang memang meminta kepada Allah untuk dapat menyesatkan anak Adam itu sebanyak-banyaknya. Kenapa? Jawabannya, dia tidak reda masuk neraka itu sendiri. Itulah program iblis itu. Maka diperlihatkannya dengan nyata kepada kita. Ada melalui keindahan dunia, ada orang yang mencintai umur panjang, ada orang yang ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Itu bayangan-bayangan yang diperlihatkan oleh iblis. Kaum muslimin, bapak-bapak, kalau kita diizinkan oleh Allah untuk pindah dalam hidup ini, masih di dunia ya, belum ke akhirat, maka kita ikutilah apa yang dilakukan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Ada orang bertanya, apakah nabi-nabi dan rasul-rasul itu semenjak dulu agamanya Islam? Iya. Setiap nabi itu berdoa, bapak-bapak, pasti ada doanya, kemudian diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama, wa tawaffani minal muslimin. Itu kata Nabi Yusuf. Kata kakeknya yang tertua Nabi Ibrahim, wa ana minal muslimin. Kemudian nabi-nabi itu di dalam dia sudah tua, wa tawaffani minal muslimin, wafatkanlah ambo dalam keadaan muslimin. Wa alhiqni bis salihin, kumpulkanlah saya beserta orang-orang saleh. Jadi jangan ada kita menyangka agama itu diturunkan Allah kepada nabi-nabi semenjak dulu, tidak ada agama lain kecuali agama tauhid, yaitunya agama Islam, mengesahkan Allah. Inilah yang paling pokok. Nabi Muhammad walaupun beliau itu kekasih Allah yang namanya dituliskan oleh Allah, bisa bergandengan dengan nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Nabi Muhammad itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala meniru kehidupan Nabi Ibrahim. Qul, katakanlah ya Muhammad, sadaqallah, qul sadaqallah, yang benar itu dari Allah. Nah, sesudah itu apa kata Allah kepada Nabi Muhammad?
fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Maka engkau ikutilah agama Ibrahim yang tegak lurus itu. Apa maksudnya? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, walaupun di bawah ancaman seluruh raja dan anak buahnya ketika itu tidak ada yang beragama Islam, Nabi Ibrahim ini tetap menegakkan kalimatullah. Resiko terakhir beliau dibakar, tapi tidak melunturkan akidahnya. Disuruh Nabi Muhammad mengikuti itu, tapi jalannya beda. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Nabi Muhammad setelah mendapat tekanan-tekanan berat itu dari orang Quraisy, maka Nabi Muhammad itu disuruh pindah dari Makkah ke Madinah. Bagaimana tekanan Quraisy itu? Kita lihat di dalam surat Al-Anfal ayat 30. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka. Ketika orang kafir merencanakan melakukan makar tipu daya untuk menangkapmu ya Muhammad, au yaqtuluka, atau membunuhmu, atau mengusirmu dari kampung halamanmu. Wa yamkuruna, mereka melakukan tipu daya makar. Wa yamkurullah, Allah juga menipu daya mereka. Wallahu khairul makirin. Di dalam satu ayat ini dapat kita menangkap bagaimanapun rencana kematangan tipu daya makar yang dilakukan oleh orang-orang kafir semenjak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, akhirnya yang menang itu adalah agama Allah. Jadi semuanya tidak bisa terjadi. Mengusir, menangkap, membunuh, tidak terjadi itu. Diselamatkan oleh Allah. Dan 3 rencana itu bapak-bapak dari pendapat-pendapat orang kafir setelah mereka bermufakat. Ko Muhammad kola samo je binalu. Nalimo manih tu awak, nalimo siam tu awak, nalimo pasaman awak, nalimo 50 kota awak. Kan itu 5 manih terkenal. Sadonya disabui orang kini jeruk madu. Ya kan? Karena 5 manih itu memang manih. Awak 5 Muhammad benalu. Kalau kalah 5 dek menalu, kita ndak rela. Jadi kita apakan Muhammad ini? Kata pemuka-pemuka Quraisy itu, yang satu kelompok mengusulkan, au yaqtuluka, kita bunuh saja Muhammad itu. Bapak-bapak yang terhormat, apa kata yang lain? Kita segan dengan Abu Talib. Jadi tampe takui pak beda aja tampe sagan. Kalau tampe takui pak talampau takui orang, atunya jadi baga. Tapi kalau segan itu selamanya. Segan kita dengan Abu Talib. Kemudian ada yang mengusulkan, kalau kita tangkap bagaimana? Dimasukkan Muhammad ini ke penjara. Hal yang seperti ini berlanjut sampai sekarang, Pak. Itu di Labuan Batu lah di Dabiah lo ketua MUI. Jadi Abu Jahiyah itu tidak mau habis dah, Pak. Dari mana saja kampungnya, dari mana saja negarinya, dari mana saja negaranya. Dan raja-raja seperti Namrud dan Fir'aun akan bermunculan sampai hari kiamat. Orang-orang baik yang meniru Nabi juga akan bermunculan. Nanti aki-akinya ba'a. Rantak penyudai tanun, kilik penyudai hujan. Ya kan? Akhirnya apa? Yang menang itu agama Allah juga, Pak. Tapi Allah mengizinkan
orang-orang itu mengacaukan keadaan untuk sementara dengan bermacam-macam cara. Diizinkan oleh Allah. Untuk apa itu? Untuk menguji kita pula. Apakah kita terpengaruh, kaum muslimin yang terhormat? Dikatakan orang Islam yang benar itu Islam Indonesia. Islam Arab itu tidak benar. Semakin panjang jangguinya, semakin bodohnya. Semakin singkik Sarawaknya, makin singkik luakannya. Akan itu kini cemehan orang nama memakai pakaian-pakaian dan ditiru Nabi. Kalau ada kita terpengaruh itu bapak-bapak yang terhormat, berarti kita telah terpengaruh dengan hal-hal orang yang mengikuti merusak agama. Kaum muslimin yang terhormat, kalau Muhammad itu kita tangkap, dia akan tetap lepas. Kalau kita usir bagaimana? Bapak-bapak dan ibu-ibu, maka diadakanlah formatur ya. Namanya itu orang mencatat kok. Ya. No tulis ya. Jadi apa saja rencana-rencana itu ditulis. Maka dibuat denah-denahnya, mana yang terbaik dipakai. Kaum muslimin setelah itu disepakati, maka diputuskanlah untuk bapak-bapak membunuh Nabi. Alasannya apa? Kalau ditangkap, dia dilepaskan oleh Tuhannya. Kalau diusir, bertambah banyak temannya. Praduga orang kafir itu benar, Pak. Kenapa Nabi kalau diusir ke negeri lain, dia akan bertambah banyak temannya? Karena budinya, Pak. Akhlaknya baik. Jadi orang berakhlak baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah yang terhormat, orang akan banyak menjadi temannya. Jadi kalau kita menegakkan yang baik itu ada orang menentang, biasa saja. Tapi akan bermunculan sesudah itu orang yang simpati dengan kita. Jadi jangan takut-takut kita. Walaupun ada orang marah, kita melakukan yang benar dan yang baik. Kalau Muhammad itu ditangkap, dia akan lepas juga kembali. Jadi kita bunuh saja dia. Maka rapat orang kafir tadi mendapat kebulatan mufakat bahwa Nabi itu akan dibunuh. Jadi ini suatu catatan bagi pemuka-pemuka agama, Pak, bahwa menyampaikan kebenaran itu resikonya dibunuh, Pak. Hal-hal yang seperti itu di negeri kita semakin nyata sekarang. Dibunuh. Kenapa? Agama ini membatasi selera nafsu, Pak. Sedangkan manusia ini sebahagian besar mengumbar nafsu. Agama membatasi nafsu. Karena apa? Agama itu menceritakan di dalam kitab-kitabnya semenjak dulu bahwa dunia ini sementara. Kamu kalau mencari bahagia, carilah selama di dunia ini untuk akhirat. Itu banyak sekali ayatnya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah olehmu di dunia ini untuk kebahagiaan akhirat. Jadi dilebihkan untuk akhirat, bukan sama. Karena dunia itu sebentar. Di bulan Juli kok, Pak, dalam 2 minggu kok, kawan-kawan nambo sama pensiun, samosa komplek lo tinggal. Itulah balimu orang meninggal. 3 orang tu sablok, Pak. Nah, tinggal cik le. Kau pilih lo le, Coach. Nah, itu lo garah kawan.
nan sekomplek nan sapo tu rumah perumnas ko pak kan batali-tali. Ya kan dindiang naniko ko berdua memakai jona rumah sebelah kemari. Jadi cocok je rumahnya namanya rumah BTN, bangunan tidak normal. Itulah 3. 2 lain sebelah kemari ampe. 3 kematian laki, 3 kematian bini. Ini. Kesemuanya itu hanya satu yang seumur dengan saya. Di bawah itu, di bawah umurnya. Ya kan? Rumah beliau itu bapak-bapak adonan sudah ditukar toknya. Adonan sudah dipelok melihat dalam hampir 40 tahun kabel-kabel listrik. Rupa kabel langok tak bisa dipelok Pak. Ya. Makanya janganlah kita lalai mengurus dunia ini, ya kan, untuk mengingat Allah. Itu saja kuncinya. Kalau lalai kita rugi. Sebab mati itu tidak bersuara. Itulah orang meninggal dunia. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat. Tahulah orang-orang kafir bahwa Nabi ini akan hijrah ke Madinah. Dikepunglah rumah beliau. Jadi Allah membuat skenario ini bapak-bapak yang terhormat. Nabi itu keluar dari rumah bukan sesuatu hal yang mudah saja. Apakah beliau dituntun oleh Allah selamatnya dari pembunuhan itu tidak ada perjuangan? Banyak perjuangan. Nabi bertanya kepada Allah, kalau saya pergi hijrah umat saya bagaimana? Umat engkau suruh hijrah dulu. Akini kamanggaleh saya Pak membawa sayu dari Kota Baru ke Padang Luar. Kalau tidak ada surat vaksin tidak bisa. Kecil Allah dulu selamatkan rakyat engkau. Jangan diniayonya. Maka banyaklah sayu orang di pasar pembantu Padang Luar Kota Baru Lapua. Orang ke vaksin takui. Indak bervaksin tak bisa keluar mengalih. Ya kan? Kecil orang mengalih gini. Merasa mana kami PPKM. Pemerintah paniang kami merasa. Rupa jamaah musaji al-ma'ilin dah itu dinyartinya. PPKM. Pa banyak pai ke masaji. Ambo kadang mana tembo semakin hari kuliah subuh kau semakin rami. Dek rami nyoka pintu lalu sana. Alhamdulillah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, maka apa kata Nabi kepada Ali? Ali, teman-teman kita, sahabat kita, sejawat kita, karib kerabat kita sudah duluan ke Madinah. Jibril datang kepada saya. Apa kata Jibril? Kata Nabi, malam ini rumah engkau akan dikapung oleh orang-orang kafir Muhammad. Salah satu strategi perjuangan engkau untuk dapat keluar dengan selamat, maka suruhlah Ali menggantikan tempat tidur engkau. Engkau tidur di tempat tidur Ali. Aku nanya kau Pak. Salimui jangan ditukar. Jadi orang tentu sudah tahu bahwa Nabi tidur di sini. Ali di sini. Jadi kalau ditukar, orang menuju ke tempat tidur Nabi, yang ada di sana itu
Ali, Nabi di sini. Itu kan taktik. Sebenarnya kalau Allah akan menyelamatkan bapak-bapak, Allah bakanda ya. Adi abi hense orang-orang ingkar kau pak, tinggal orang-orang baik saja. Kan bisa ada Allah tu. Tapi Allah tidak begitu tu pak. Kita ini harus berjuang. Maka saudara-saudara kita nan tak bisa pai manggalih gini tu pak, dia akhirnya semangat. Iya kan? Kalau di awak di Sumatera Barat lai jualah ada longgarnya. Tapi kalau kita cari pak di Jakarta, di Bandung, rasanya kaum muslimin kau nambah rasanya. Awak pensiun jadi pegawai kau, ada aja nang kuti-kuti serupa samui main meminum manisan ya. Pak Adis ada pensiun tentaranya. Ambo ada pensiun PT Semen Padang. Orang nambah sawo sendiri itu ya kan? Ada orang bapak-bapak yang ndak cuy tulu kehidupannya dia gi Allah. Nyo bisa menggalih di emper toko orang malam. Kok menggalih tetalu jahe lah. Kok menggalih ayaka lah. Kok memalih nasi 10.000 lah. Kini ndak boleh bapak-bapak. Sehari ndak ada tempat ngalih. Begitu cobaan-cobaan Allah kepada kita. Apa kata Ali? Dengan tegas, ya Rasulullah, saya bersedia tidur di tempat tidur engkau. Andaikan saya disembelih oleh orang kafir karena mereka menyangka itu engkau, saya gugur di medan jihad membantu perjuangan engkau, ya Rasulullah. Itu tekad Ali bin Abi Thalib. Rupanya orang kafir kau tidak taluk lah dia nyoman dobrak pintu Nabi dapat. Nyo main teh di luar saja. Nyo minum kopi ginseng, kopi luar. Ya kan? Supaya orang tua nyo ngantuk. Ya kan? Nah, nyo teh Nabi kau. Lewat tengah malam seketik matolah mulai bitu-bitu. Ya kan? Jibril tiba. Innallaha ya'muruka bil hijrati ilal Madinah. Ya Rasulullah, Allah menyuruh engkau malam ini juga berangkat hijrah ke Madinah. Cali ada Nabi bagi cewek keluar go, ya malaikat Jibril. Engkau itu kekasih Allah. Hubungilah Allah dengan membaca ayatnya. Kita baca bersama ya Rasulullah surat Yasin ayat 1 sampai ayat 9. Ayat yang ke-9 itu pamungkasnya. Waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddam fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Walaupun orang itu tidak tidur bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi kaum muslimin tidak bisa bergerak menangkok Nabi itu. Tapu kau. Itu saja. Nama Cik Padang itu saja muncul tengah ngo. Tidak bisa ngari tangan kan. Begitu Allah membantu hambanya yang beriman, Pak. Ya kan? Maka janganlah kita luntur iman. Pasti dibantu Allah, Pak. Ambo sebelum diantan de anak ko, Pak, sampai wirid ambo kan banyak jona nyawa di dadok tunggu hitam. Anandake lalu kama, kalau kaya tawa belok lalu jauh. Lalu jalan bebas, kaya pacah, miko belok di jalan DPR. Kecil orang Ustaz, jalan lujo ke sinan lain. Lebih-lebih wirid sudah isa tu sinan banyak begal tu di jembatan Nanggalo. Bapak-bapak kaum muslimin kama ambo kelalu ke sinan nandake. Ambo kaum muslimin kapai badakwah. Itu sedoa ambo.
Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi illa biidznillah wallahu sami'un alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Begal tuh mungkin ada Pak, tapi ya kecil Allahnya tahannya. Itu orang kapai dakwah. Ndak ada rasa kiang di sini. Jadi sanang selang duduk. Nyo ada mungkin Pak pindah mau nyo keluar. Nyo tahan ya Allah. Jadi kaum muslimin orang-orang nang kanai begal tu Pak dirampok sadonyo, jadi lukai, diambil cincinnya, jamnya, dompetnya. Mungkin itu dari ndak nan halal pula asalnya. Kalau ambo rela pengurus masjid. Ada Pak nama UP sudah bagi honor kambo. Dah ada rela. Ya kan? Jadinya rela itu dia Allah. Dah ada. Ya kan? Kemudian apa yang dapat itu dibagi pula kepada yang lain. Tak dilameh seseorang no. Ya kan? Dibagi. Nah, itu di jembatan Nanggalo je. Ada begal tu. Jadi Allah tidak mempertemukan dengan kita. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat. Langsung Nabi ke rumah Abu Bakar Siddiq. Itulah orang pertama dari laki-laki dewasa yang mulai masuk Islam. Itulah orang yang selalu apa yang disampaikan Nabi ndak pernah ndak percaya. Mengko dia gelanyo galanya namanya ujung namanya tu Siddiq. Nabi nama dia gala tu. Nama beliau wanasa tu Abdullah. Abu Bakar tu julukan. Orang kan banyak lo meniru gini. Ada minantu ambonya buat dia Abu Aisyah. Anaknya Syaisah nama. Jadi Abu Bakar tu bapak si perawan cantik, yaitu Ibu Aisyah, istri Nabi. Jadi Abu Bakar bapaknya si perempuan cantik tadi. Namanya Abdullah. Adiknya selalu percaya yang disampaikan Nabi, ditambah dek Nabi Siddiq. Jadi awak kok kemagih nama anak Abu Bakar selalu Pak. Jangan ditambah je Siddiq lu calik parangainya lu. Kalau suka korupsinya jadi pejabat Pak, nama anak awak tu Abu Bakar korupsi nama. Tapi kalau benar dia baru Abu Bakar Siddiq. Dibangunkan oleh Rasulullah. Maka Abu Bakar setelah bangun diangkatnya tangannya ke atas, dihirup napas melalui hidung, dihembuskan melalui mulut, ya kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alio kuo baitunya kuo deknya lah acuk diajar Nabi alansonnya pakok muncul. Awak banyak lupa gini tu Pak. Sudah kuok bangango muncul basuaro lo tu bangkit kangang kate. Ya kan? Masuk iblis, masuk setan. Karena kata orang kesehatan menguap itu bukan tekan tua saja, ada kekurangan oksigen. Ya Abu Bakar, malam ini saya terlepas dari kepungan orang Quraisy. Engkaulah disuruh Allah menemani saya untuk melanjutkan perjalanan ke Madinah. Kata Abu Bakar, anak ambo lai boleh dibawa. Alun, biasanya tinggal dulu awak sepai. Adi jagoan dek Abu Bakar anaknya.
Yang pertama yang laki-laki, namanya juga Abdullah. Abdullah ini adalah seseorang apa namanya sekarang itu. Orang yang sangat mengerti dengan ilmu politik ini. Tapi politik Islam namanya as-siyasah. Engkau sebagai anak tertua selidiki bagaimana kegiatan orang kafir Quraisy setelah mereka gagal membunuh Nabi. Jadi ya. Itu dia golo anak dan santiang memasak namanya Asma. Asma, mungkin kami menyuruh dulu di dalam gua sur antah makanan kasinan ya. Bakwan pakai udang. Ada. Ini makanan lama-lama tadi selero. Entar. Jadi ya. Itu dia gua pembantu tukang gua teranak. Namanya Amir. Mir. Sambil gua besok ya nak apuih jajak kami. Supaya jangan nampak di orang Quraisy kama langkah kami pai. Kan banyak strategi itu Pak. Iya kan? Asiana nalun hijrah lain. Nanalun kapai itu Asma, Abdullah, Aisyah, Amir, Ali bin Abi Thalib. 5 orang. Atau dijaga oleh Ibu Aisyah. Aisyah, bangun ya nak. Aisyah itu siapa? Istri Rasulullah. Ini dapat lagunya nanti laguan Nisa Sabian tadi Bu. Rancak lagi ramanya nak. Alah nikahnya Nabi ketika itu. Alah, tapi Nabi belum pulang. Karena disebut di orang kini namanya setelah nikah dia belum pulang. Dicukupnya umur Ibu Aisyah kau sawaleh lah. Ketika nikah tu umur 9. Tapi tidak sama je umur 9 anak awak kini tak apa. Dia subur, dia sudah jadi wanita dewasa. Cuma umurnya kecil. Acu itu jo anak-anak Palestina tu gini Pak. Sebanyak yang dibunuh Israel, sebanyak tu jo nyolai. Jadi Allah Bapa Maha Kaya. Bara dibunuh sejak dulu tu, tidak punah orang Palestina. Dan anak itu cerdas-cerdas dan diberi oleh Allah mental yang kuat. Awak nang gaik-gaik kau ba mungkin alun mendengar le di kampung awak kau sampai kini ba bunyi senjata tiap hari. Senjata modern. Iya kan? Tapi tidak ada gentarnya mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat. Aisyah, jago diri anak engkau istri Rasulullah. Engkau tidak boleh berhias-hias kecuali untuk suamimu. Jangan memakai harum-haruman akan keluar. Laki-laki kau banyak penyakit hati. Kalau babaun ninyo padusi itu di pasar harumnya sama jo musang kemenangko ayam. Apa ngaruhnya? Jadi ibu-ibu ke pasar dia lah nak pakai Rexona kan. Tapi kalau sudah mandi untuk suami menunggu dia makan malam itu nak wadi harum badan. Suami itu betah dekat kita. Pelihara diri ya nak, engkau istri Rasulullah. Jadi ya. Ajalah. Bapak-bapak nampaknya cerita kok bisa 2 episode nih Bapak. Iya kan? Nah jalih bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, kita mengutamakan, mengabdikan diri kepada Allah. Bertambah pindah kita masih hidup, bertambah baik kualitas kita beragama. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan itu didapatkan oleh jamaah Masjid Al-Amilin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.